夜のマジ眉意識がレロランボどこから来たなよみすぼらしいね星にほいで温めてあげる Jepang. Jepang adalah negara Asia, negara maju dengan tingkat perekonomian terbesar ketiga di dunia. Jepang juga terkenal dengan warganya yang sangat disiplin dalam segala bidang, cuy. Ya, kalian harusnya udah tahu lah ya. Dan ini menjadi salah satu alasan kenapa Jepang ini menjadi negara maju. Dan industri hiburan di Jepang ini juga bagus. Katakanlah anime. Anime ini sangat mendunia. Dan bahkan rumornya, hampir sepertiga penduduk bumi adalah fans Naruto. Ya, nggak juga sih. Cuma bercanda. Karena negara Jepang ini hampir bagus di semua aspek, akhirnya banyak warga Indonesia yang ingin bekerja dan liburan di sana. Bukan. Ini bukan lagi promosi LPK kok. Tapi seriusan, termasuk gua pun juga ingin liburan ke Jepang. Tapi nih guys, meskipun Jepang adalah negara maju, bukan berarti negara ini nggak punya masalah. Salah satu masalah yang sedang hangat diperbincangkan yaitu masalah tingkat kelahiran bayi di Jepang ini menurun cuy. Ya, kalian pasti pernah lihat berita ini kan? Di Instagram, Twitter, atau yang lainnya. Sebenarnya, apa sih yang membuat angka kelahiran di Jepang ini menurun? Setelah gua baca-baca lagi nih, data pemerintah Jepang menunjukkan bahwa perkiraan populasi anak-anak Jepang mencapai titik terendah dalam 40 tahun terakhir. Pada laporan tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang menyebutkan bahwa jumlah anak 14 tahun atau yang lebih muda telah mencapai 14,93 juta pada April 2021. Jumlah ini 190.000 lebih sedikit daripada tahun sebelumnya cuy. Oke. Emang cukup mengejutkan ya. Tapi kita coba lihat dulu pendapat salah satu warga Jepang tentang kenapa orang Jepang jarang yang ingin punya anak. 日本人はあんまり結婚しないです。そして子供も少ないのも問題ですね。一番の問題はお金かなと思います。 Nah, menurut mbak-mbak tadi ya, salah satu alasannya adalah uang cuy. Ya, memang ini menjadi problematika yang rumit sih. Sebenarnya selain masalah uang ini, warga Jepang kan dikenal sebagai warga yang gila kerja dan disiplin. Sedangkan jika kita memiliki anak, otomatis akan lebih sulit untuk jadi produktif dan disiplin. Ditambah menurut mbak tadi, harga-harga pada naik tapi gaji nggak naik-naik. Ya, sama kayak gua sih. Gaji kecil tapi kebutuhan banyak. Jadi, jika memiliki anak, itu tanggung jawabnya bertambah cuy. Dan bagi beberapa orang, ini emang suatu tantangan tersendiri ya. Dan nggak hanya negara Jepang, Korea pun sama. Rata-rata alasan orang tidak ingin punya anak, ya alasan tadi, karena masalah ekonomi dan tanggung jawab yang besar. Selain itu, pada sebuah tulisan yang diterbitkan oleh The Atlantic, menyebutkan bahwa kurangnya peluang kerja yang bagus pada kaum muda Jepang, khususnya laki-laki. Di negara Jepang sono, laki-laki ini masih dianggap sebagai pencari nafkah dan penyokong keluarga. Sehingga kurangnya peluang pekerjaan yang bagus menciptakan golongan pria tidak menikah dan tidak punya anak. Ya, gua rasa ini emang sedikit ironi ya, mengingat negara Jepang adalah negara maju. Dan satu lagi nih cuy, selain karena alasan ekonomi dan gila kerja, mereka juga butuh refreshing. Ketika mereka memperoleh kesempatan untuk berlibur, mereka akan pergi ke suatu tempat dan melakukan hobi mereka masing-masing. Pendapatan yang mereka kumpulkan akan mereka gunakan untuk hal-hal yang seperti ini. Selain itu, orang Jepang juga sangat menghargai kehidupan sosial dengan teman ataupun rekan kerja. Budaya minum-minum di Jepang itu selain sebagai hiburan, juga sebagai cara mempererat hubungan. Ya, sedikit berbeda dari negara kita ya kan? Yang mana menikah dan memiliki anak itu menjadi sebuah tuntutan. Kalau di Jepang itu kan emang kebanyakan warganya adalah ateis.
Jadi mereka nggak percaya adanya pertolongan Tuhan. Dan Jepang kan dunia hiburannya dalam tanda kutip lebih gemerlap dari Indonesia. Jadi wajar jika mereka lebih suka menghabiskan uang mereka untuk menghibur diri daripada mengurus anak. Tapi nggak semua orang Jepang kayak gitu ya cuy. Mungkin beberapa punya pikiran kayak gitu. Dan ya, pada akhirnya ini berdasarkan pandangan dari gua ya. Jika ada salah, mohon maaf.